Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan. Di sini saya menjelaskan seperti tujuannya, terus definisi iklan, terus elemennya seperti itu. Maka sebelum saya lanjut untuk menjelaskannya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dari kelas 6 SIA 7. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Di sini pengertian iklan dan tujuan periklanan. Definisi iklan. Kata iklan atau dengan kata lain advertising berasal dari bahasa Latin yaitu adverter yang bermakna memindahkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan ini merupakan pemberitahuan kepada halayak ramai dan mengenai barang dan jasa yang dijual dan dipasang di media sosial. Medianya itu seperti koran atau di televisi atau di media sosial seperti Instagram ataupun YouTube dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengetahui definisi dari iklan, di sini saya akan menjelaskan tentang periklanannya. Periklanan itu seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, dan umpan balik dari pesan komunikasi. Di sini ada elemen iklan. Nah, sebelum kita mau membuat sebuah iklan, maka kita harus mengetahui elemen iklan apa saja yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada 6 elemen iklan. Yang pertama adalah pasar sasaran atau target sasaran. Dalam proses periklanan, kita harus tahu dulu pasar sasaran seperti apa yang mau kita lakukan. Nah, setelah kita tahu pasar sasarannya, maka kita juga tahu target sasarannya. Target apa yang harus kita capai untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang kedua, iklan ini bersifat non-pribadi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa iklan ini bersifat publik, yang disampaikan untuk halayak ramai, berarti tidak untuk suatu kelompok ataupun untuk individu pribadi kita sendiri. Maka untuk sifat dari iklan ini yaitu bersifat publik, bukan non-pribadi. Yang ketiga, media sebagai penyampai. Nah, dalam sebuah iklan kita memerlukan sebuah wadah. Nah, wadah itulah yang disebut dengan media massa untuk sebagai penyampaian produk kita terhadap calon konsumen kita, supaya calon konsumen kita tahu ya. Maka dengan iklan itu kita harus memiliki wadahnya seperti media massa kita seperti Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Yang keempat, membujuk dan mempengaruhi konsumen. Nah, karena tujuan dari iklan yaitu harus dapat membujuk atau mempengaruhi calon konsumen, maka kita harus tahu apa yang diinginkan dari konsumen itu. Maka kita harus membuat iklan yang semenarik mungkin dan yang mudah dipahami oleh calon konsumen. Maka itu dia bersifat membujuk dan mempengaruhi konsumen. Yang kelima itu ada proses identifikasi sponsor. Dalam penyampaian sebuah iklan, di dalam itu ada yang namanya proses identifikasi sponsor. Nah, dalam proses periklanan itu kita harus mengidentifikasi sponsor. Jadi calon konsumen tahu nih
sponsor atau perusahaan atau siapa saja yang ikut bergabung dalam proses periklanan ini. Dan yang terakhir itu bentuk komunikasi berbayar. Nah, dalam iklan ini kita memerlukan wadah. Nah, wadah itu adalah bentuk komunikasi kita terhadap konsumen. Maka wadah bentuknya itu ya seperti media massa itu harus berbayar, tidak gratis. Nah, ya, terus kita lanjut yaitu tujuan iklan. Menurut Novianti, tujuan iklan itu yang pertama membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk. Nah, dalam membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan itu seperti artinya itu seperti mengetahui eksistensi perusahaan dan kualitas produk. Dari iklan ini tujuannya itu ya dari iklan ini calon konsumen tahu nih kualitas produk kita seperti apa, eksistensi perusahaan yang mengeluarkan iklan itu seperti apa. Yang kedua itu membentuk public opini yang positif. Nah, dalam kegiatan iklan ini bisa membentuk public opini yang positif. Jadi orang yang belum mengetahui tentang produk dan jasa yang ada di perusahaan kita, dari iklan ini masyarakat tuh tahu bahwa tahu tentang kualitas produk kita, tahu apa manfaat dari kalau kita menggunakan produk ini atau kita membeli produk ini. Masyarakat tahu. Jadi setelah mengetahui dari iklan ini, maka di situ dapat membentuk public opini yang positif bagi calon masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan masyarakat. Iklan itu tidak hanya memasarkan sebuah produk atau jasa saja ya, tetapi dengan apa yang menyampaikan yang disampaikan dalam proses periklanan itu bisa mengembangkan kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak ragu-ragu dengan adanya iklan itu. Masyarakat jadi tahu kualitas dari produk ini apa aja, terus kelebihan dari produk ini apa aja. Jadi masyarakat tidak akan ragu-ragu lagi untuk membeli produk kita atau menggunakan produk atau jasa kita. Yang terakhir, menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sifat dari iklan ini tidak yang namanya bersifat individu ataupun pribadi, tidak bersifat individu ataupun untuk kelompok saja. Sifat dari iklan ini yaitu bersifat publik yang memang ditujukan untuk masyarakat luas. Jadi bisa komunikasinya ini secara efektif dan efisien. Terus fungsi iklan. Yang pertama itu penguatan. Penguatan itu memberikan keyakinan terhadap produk yang dipilih sudah tepat atau belum. Jadi kita harus menguatkan. Kalau memang sudah tepat, berarti kita harus bagaimana yang sudah tepat, yang dibilang sudah tepat itu apa, produk yang kita pasarkan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, seperti itu. Jadi dia harus bersifat penguatan, fungsinya itu untuk penguatan. Yang kedua, informatif, yaitu menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk. Yang ketiga itu pengingat, jadi pembelian produk ataupun jasa kembali. Yang keempat, persuasif, yaitu mengajak agar memiliki keyakinan terhadap produk hingga menciptakan kesukaan untuk calon konsumen kita. Baik,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.